Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Friyatmi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fujiwara Basrai dengan NIM 240530057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Kecamatan Laresagu Halaban. Baik, langsung saja. Saya masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang penelitian. Baiklah, di sini kita akan membahas latar belakang penelitian. Pada slide ini dijelaskan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam proses pendidikan, hasil belajar menjadi salah satu indikator keberhasilan pembelajaran, termasuk pada mata pelajaran ekonomi. Namun, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa, salah satunya yaitu kemandirian dalam belajar. Siswa yang memiliki kemandirian belajar yang baik biasanya lebih mampu mengatur waktu belajar, memiliki tanggung jawab, dan aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri siswa, salah satunya strategi pembelajaran guru yang diterapkan. Saat ini pembelajaran berdiferensiasi menjadi pendekatan yang relevan karena pembelajaran ini menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, karakteristik setiap siswa yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk meneliti pengaruh pembelajaran berdiferensiasi dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa. Untuk slide rumusan masalah, pada slide ini terdapat 3 rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah pertama yaitu apakah terdapat pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar siswa fase F pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Kecamatan Laresagu Halaban. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa? Dan yang ketiga, apakah pembelajaran berdiferensiasi dan kemandirian belajar secara simultan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa. Dan tujuan yang ketiga mengetahui pengaruh pembelajaran berdiferensiasi dan kemandirian belajar secara simultan terhadap hasil belajar siswa fase F pada mata pelajaran ekonomi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kajian teori. Pembelajaran berdiferensiasi dan hasil belajar. Pada slide ini dijelaskan mengenai teori pembelajaran berdiferensiasi dan hasil belajar. Menurut Tomlinson pada tahun 2017, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, maupun karakteristik siswa. Dalam penerapannya, terdapat beberapa komponen, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Sedangkan indikator pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kesiapan belajar, minat belajar, profil pelajar,
belajar, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian hasil belajar menurut teori Bloom terdiri dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan belajar siswa, ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai, sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan siswa. Baiklah, untuk kajian teori kemandirian belajar merupakan kemampuan peserta didik untuk mengelola proses belajar secara mandiri tanpa terlalu bergantung kepada orang lain. Siswa yang memiliki kemandirian belajar biasanya lebih aktif mencari informasi, bertanggung jawab terhadap tugas, dan mampu mengatur waktu belajar dengan baik. Indikator kemandirian belajar dalam penelitian ini terdiri dari inisiatif belajar, tanggung jawab belajar, mengatur waktu belajar, kepercayaan diri, disiplin belajar, dan evaluasi hasil belajar. Kemandirian belajar sangat penting karena dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Baiklah, untuk kerangka konseptual, pada slide ini ditampilkan kerangka konseptual penelitian. Dapat dilihat bahwa terdapat 2 variabel bebas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan kemandirian belajar. Kedua variabel tersebut diduga mempengaruhi variabel terikat, yaitu hasil belajar mata pelajaran ekonomi. Artinya, semakin baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan semakin tinggi kemandirian belajar siswa, maka diduga hasil belajar siswa juga dapat meningkat. Baiklah, untuk metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, yang mana penelitian kuantitatif digunakan karena data penelitian berbentuk angka dan dianalisis secara statistik. Sedangkan pendekatan asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Bukti penelitian ini adalah siswa fase F SMA Negeri 1 Kecamatan Segolaban dengan teknik sampel menggunakan proses sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu siswa fase F mengikuti pelajaran dan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kemandirian belajar. Baik, selanjutnya untuk penelitian relevan pada slide ini terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Penelitian pertama oleh Lia dan rekan-rekan tahun 2022 menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar peserta didik SMA. Kemudian penelitian dari Marlina dan Aini tahun 2024 yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar dan pendukung bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Populasi dan sampel. Pada slide ini dijelaskan kembali mengenai populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian yaitu siswa fase F SMA Negeri 1 Kecamatan Latsago Halaban. Sedangkan sampel penelitian adalah siswa fase F yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengikuti mata pelajaran ekonomi. Pemilihan sampel dilakukan agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berbentuk angka. Sumber data terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu dari primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada siswa. Kedua yaitu data sekunder yang diperoleh dari dokumen sekolah seperti jumlah siswa, data kelas, profil sekolah, dan hasil belajar ekonomi. Dengan menggunakan 2 sumber data ini diharapkan data penelitian menjadi lebih lengkap dan akurat.
Selanjutnya, definisi operasional. Pada slide ini dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian. Variabel X1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yang indikatornya meliputi kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar, diferensiasi konten, proses, dan produk. Variabel S2 yaitu kemandirian belajar dan indikator inisiatif belajar, tanggung jawab, pengaturan waktu, percaya diri, dan disiplin belajar. Sedangkan variabel Y yaitu hasil belajar yang indikatornya mencakup aspek kognitif dan afektif serta psikomotorik. Definisi operasional ini digunakan agar setiap variabel dapat diukur secara jelas dan dalam penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada slide ini dijelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik yang pertama yaitu angket atau kuesioner. Angket digunakan untuk mengukur penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kemandirian belajar siswa menggunakan skala Likert 1-5. Teknik yang kedua yaitu dokumentasi, yang mana dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh hasil belajar ekonomi siswa, data siswa, dan profil sekolah. Melalui dua teknik ini diharapkan data yang diperoleh dapat mendukung hasil penelitian secara maksimal. Baiklah, untuk selanjutnya instrumen penelitian. Pada slide ini dijelaskan bahwa instrumen penelitian yang digunakan berdasarkan masing-masing variabel. Untuk variabel pembelajaran berdiferensiasi, instrumen disusun berdasarkan indikator kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar, diferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk variabel kemandirian belajar, instrumen disusun berdasarkan indikator inisiatif belajar, tanggung jawab belajar, pengaturan waktu, percaya diri, disiplin belajar, dan evaluasi hasil belajar. Sedangkan untuk variabel hasil belajar, instrumen mengacu pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Instrumen ini nantinya akan digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data. Data penelitian akan dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS. Tahapan analisis terdiri dari yang pertama, analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data penelitian. Yang kedua, uji persyaratan analisis seperti uji normalitas dan uji lainnya. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Baiklah, demikian presentasi proposal penelitian saya mengenai pengaruh pembelajaran berdiferensiasi kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa pada fase F mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Kecamatan Larasagua Halaban. Saya berharap penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa, maupun sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.